Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Malam. hari ini kita bahas introduction soal Java ya. Oke, ini nggak makan waktu lama. Ini mungkin sekitar 15-20 menit. Jadi kalian tolong perhatiin baik-baik ya. Oke, Java itu adalah OOP ya. Jadi pemrograman yang berbasis OOP. Kemudian dia sifatnya adalah netral gitu ya. Jadi nggak tergantung dengan platform. Artinya bisa jalan di mana aja. Itu beda sama kalau misalkan kamu bikin pemrograman pakai yang namanya VB ya. Nah, ya kalau pakai VB jadi cuma bisa jalan di Windows. Oke. Kemudian Java juga nih kalau kamu lihat ya. Ini dia pendekatannya kayak mirip bahasa C atau Pascal ya. Soalnya kalau misalkan kita lihat sejarahnya ya Java ini memang diambil dari bahasa pemrograman C, kemudian upgrade jadi C++, baru ada Java. Jadi dari sana ada cikal bakalnya. Kemudian Java dulu itu adalah open source. Ya, jadi zaman dulu Java itu masih open source. Sekarang pun open source, cuman sudah mulai diterapkan license berbayar oleh Oracle. Ya. Nah, Java ini dirancang menjadi bahasa yang sederhana, meminimalkan kesalahan, namun tangguh. Oke, pada perkembangan awalnya memang Java sederhana. Tapi sekarang, ya kalau kamu lihat, ini framework di Java udah banyak banget dan udah kompleks. Jadinya nggak sesederhana itu gitu. Karena saking kompleksnya. Oke. Di sini ada yang namanya, bentar nih ada yang join lagi. Ini masih ada lagi mau join nih. Oke, ya. Di sini ya, Java juga punya API. Ya, di sini Application Programming Interface. Nah, API ini fungsinya ya, API Java ini fungsinya adalah semacam library. Jadi kalau misalnya kamu bikin kode apa gitu, kemudian butuh contoh ya, misalkan saya mau bikin aplikasi connect ke database. Nah, aplikasi yang connect ke database itu butuh library, namanya connection. Nah, connection ini itu di Java ada kelasnya, kelas connection namanya. Nah, ini disebut API di Java, Java API. Jadi kamu nggak bikin sendiri kode connectionnya, tapi cuma tinggal panggil kode connectionnya. Ya, kemudian sini Java juga punya yang namanya garbage collector. Jadi kalau misalkan Java itu berjalan di atas operating system, nah Java itu makan consume memori, jadi dia makan RAM. Nah, kalau misalkan programnya banyak segala macam jalan terus-terus, nah akhirnya RAM yang kepake meningkat. Nah, akhirnya numpuk nih jadi sampah gitu memorinya karena dijalani sama program Java. Nah, untuk untuk meminimalisir kejadian memorinya habis dimakan sama aplikasi Java, nah Java punya mekanisme yang namanya garbage collector. Jadi setiap beberapa saat ketika prosesnya sudah idle, memorinya tadi dirilis, jadi penuh lagi. Oke, jadi Java juga punya sifat programan ya. Yang pertama ini berorientasi objek. Nah, ini sifatnya Java nih. Jadi Java itu salah satu pemrograman yang support OOP. Ya, jadi kalau misalkan bikin pemrograman pakai Java, sebaiknya terapkan konsep OOP. Ya. Kemudian di sini juga Java punya sifat yang namanya terdistribusi. Artinya Java juga bisa dijalankan melalui jaringan. Ya. Dia bisa jalan client server. Ya. Kemudian di sini Java multiplatform. Multiplatform artinya aplikasi Java bisa jalan di platform apapun, di operating system apapun. Contoh, kamu punya Mac, bisa jalan Java. Kamu punyanya Windows, bisa jalan Java. Punyanya Ubuntu, bisa jalan Java. Punyanya operating system
Android bisa juga jalan Java, Apple OS bisa juga jalan Java. Ya, bahkan sampai aplikasi Java bisa jalan di server yang OS-nya AIX, ya, atau Unix, itu bisa jalan juga. Kemudian Java juga punya sifat multithread, artinya Java bisa menjalankan aplikasi secara bersamaan, ya, melakukan, bentar, siapa ini? Oke, sudah. Nah, artinya Java bisa melakukan beberapa proses kegiatan dalam satu waktu. Ya, jadi kalau kamu misalkan sedang main game, ya analoginya, kamu lihat tuh gamenya, ya ada contoh lah Mobile Legend gitu ya. Kamu jalan, kamu jadi aktornya gitu ya, jadi pemain player 1. Kemudian ada monster jalan, ada minion jalan, ya kan? Nah, itu pemrograman yang berjalan masing-masing kan? Nah, itu yang disebut multithread. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada ya? Nggak ada, Pak. Cukup. Oke. Oke, kemudian selain Java bisa pakai pemrograman yang OOP, Java juga bisa diterapkan pemrograman yang prosedural, ya. Jadi prosedural itu, ya, yang model gimana sih? Nah, jadi kalau kamu nulis nulis code, ya, atau ngoding gitu. Kalau kamu ngoding, kemudian kamu di dalam satu kelas itu datanya di situ, variabelnya di situ, fungsinya di situ, kemudian algoritmanya di situ, ya, prosesnya di situ juga. Di satu kelas itu namanya prosedural. Jadi dari atas ke bawah di situ-situ aja. Nah, itu namanya prosedural, ya. Oke, saya tanya dulu nih. Sebelum ini pemrograman yang sudah kamu lakuin apa? Yang udah dibelajarin di UMT? Hello World. Basic Hello World Java. pakai apa? Dulu C++, Mata kuliah Pak. apa? Pemrograman dasar, Pak. Pemrograman dasar. Algoritma belajar juga. Algoritma bukan yang diajarin itu juga ya, ngoding ya? C++, Pak. C++. Oke, pemrograman dasar juga C++. Pak Mahfud pakai Java, Pak. NetBeans Java, Pak. Oke, nah kalau kayak gitu lebih enak nih, lebih gampang buat kamu, ya. Oke, nah, contohlah kamu bikin Hello World gitu ya kemarin, nah itu disebutnya adalah pemrograman struktural. Nah, kalau pemrograman berorientasi objek, ini beda lagi. Ya, jadi setiap program itu konsepnya dia pecah-pecah komponennya. Contoh, ya ada komponen yang disebut objek, ada komponen yang disebut metode, ada komponen yang disebut variabel, kemudian dipisah-pisah per kelas gitu ya. Ada yang jadi konstan, ada yang jadi kelas metode doang, ada yang jadi kelas objek doang atau kelas data doang, kayak gitu. Nah, itu yang disebut object oriented. Nanti kita belajar mungkin di Java lanjutan lah ada nih. Oke, semester 5 nanti kalau nggak salah belajar PBO deh. Java, apa namanya, pemrograman berorientasi objek. Oke. Ya, sejarahnya Java itu ya awalnya berdiri pada tahun 1990-an ya. Yang bikin itu James Gosling. Ya, jadi si James Gosling ini ceritanya pada saat tahun 90-an itu dia ini programmer zaman dulu gitu. Nah, dia pakainya Pascal, dia pakainya C++, ya kan, kemudian dia pakainya COBOL. Nah, di zaman itu dia ngelihat pemrograman ini kok susah gitu, bahasanya susah dimengerti karena bahasa pemrograman
pada zaman itu bahasa mesin. Ya, jadi sintaksnya itu nggak mirip sama bahasa manusia. Ya, jadi kalau kita sebut itu namanya low level language programming. Nah, Java ini sudah masuk kategorinya adalah high level language programming. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya low language itu bahasanya mendekati bahasa mesin. Kalau high level language ya itu bahasanya mendekati bahasa manusia. Jadi kalau kamu lihat sintaksnya Java, contoh public, void, static gitu kan, atau private, static. Nah, public itu kan umum, static statis, ya kan. Nah, kemudian private kan privat, kemudian function fungsi dan lain-lain. Nah, itu bahasa Inggris yang dirubah ke dalam sintaksnya si Java. Jadi kalau kamu lihat bahasanya itu udah mirip bahasa manusia. Nah, ini yang disebut high level language programming. Oke. Jadi sejarahnya Java itu dulu yang mendirikan adalah James Gosling dan kawan-kawan, ya. Dia bikin perusahaan yang namanya Sun Microsystem, ya. Kemudian diambil alih oleh Oracle, dibeli sama Oracle tahun 2009. Oke, sebelum dibeli sama Oracle, ya, ini namanya Java punya beberapa versi modul gitu ya. Ada J2SE, ada J2EE, dan J2ME. Ya, jadi kalau misalkan J2SE sekarang jadi JSE, Java Standard Edition. Nah, ini yang akan kalian pelajarin nih. Java Desktop tuh Java Standard Edition. Ya. Kemudian ada Java Enterprise Edition. Nah, Java Enterprise Edition aplikasi-aplikasi yang kelasnya enterprise. Ya, jadi sudah pakai framework macam-macam. Kemudian aplikasinya udah pasti aplikasi yang berbayar karena harus disupport dengan application server yang berlicense, biasanya pakai WebLogic, Sphere, JBoss, dan lain-lain. Oke, kemudian ada yang namanya JME atau Java Micro Edition. Nah, zaman dulu itu sebelum ada Android, ya, itu Java punya namanya pemrograman yang namanya Java Micro Edition. Nah, ini pemrograman mobile. Jadi aplikasi mobile zaman dulu itu dibikinnya pakai Java, ya. Kalau kamu tahu aplikasi Symbian segala macam, nah itu bisa dibikinnya pakai aplikasi Java. Selain pakai bahasanya Symbian ya, Java juga bisa. Nah, ini pakai JME. Berkembang ada aplikasi yang namanya Java ini kan dulu sifatnya adalah open source, dikembangin oleh Google gitu ya. Karena ada yang lihat bahasanya ini bagus, dikembangin oleh Google, jadilah Android. Jadi bahasa programan Android itu adalah Java juga. Ya, dasarnya adalah Java. Cuman sekarang bedanya adalah Java Android. Yang ini Java Standard Edition, Java Enterprise, atau Java Micro Edition. Oke, nah kalau misalkan kamu nanti syukur-syukur gitu ya, iseng punya rezeki ikut sertifikat, ikut pelatihan, dapat sertifikat. Nah, ini ada yang namanya Oracle Certificate Associate. Ini yang level pertama. Level keduanya adalah Oracle Certificate Profesional. Yang terakhir adalah Master. Nah, ini biasanya kamu kalau mau ke profesional mesti lulus dulu yang Associate. Oke, nah tata cara penulisan program di sini Java ya. Oke. Semua filenya harus berekstensi Java. Jadi kalau kamu bikin program Java, nggak harus tuh pakai IDE, NetBeans, pakai Eclipse, nggak perlu. Selama kamu bisa bikin file, kemudian kamu beri extension .java, jadilah itu program Java. Ya, kamu tulis di Notepad, misalkan hello.java, jadilah itu kelas Java. Ya, tinggal kamu compile, ya, jadi compile dari .class jadi dari .java jadi .class, kemudian kelasnya di run di dalam command prompt, atau kamu compile jadi bentuk jar, ya.
Oke, kemudian kalau misalkan kita bikin nama filenya ya harus sama dengan nama kelas public. Ya, jadi misalkan hello world, nah di dalamnya public kelas hello world ya gitu. Jadi harus sama nih. Contoh nih, di sini ada kelas namanya hello ya, hello.java, maka di dalamnya akan public kelas atau kelas public hello kayak begitu. Nah, ini contoh ya cara-cara nulis program Java. Oke, ada modifier, ada nama kelas, ada modifier 1, ada modifier 2, kemudian ada kelas body. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak? Oke ya, kita langsung lagi ya, saya lanjut ya. Oke, modifier di Java ini ada banyak nih. Ada public, private, protected, static, dan final. Masing-masing artinya kalau public ini metodenya ya, atau metode yang disertakan modifier public artinya dapat diakses oleh semua objek atau semua kelas. Ya. Kemudian kalau private hanya boleh digunakan oleh kelas tersebut. Artinya kelas yang dari luar atau berbeda kelas itu nggak bisa panggil, atau metode yang di kelas yang berbeda itu nggak bisa panggil karena sifatnya private. Oke, kemudian protected. Nah, bedanya kalau protected ya, protected boleh dipanggil oleh kelas tersebut dan turunannya. Ya. Kelas-kelas yang sifatnya adalah inheritance dari kelas induknya itu bisa pakai function atau kelas yang bermodifier protected. Oke. Kemudian static. Ya. Kalau misalkan kamu pakai modifier static, maka ya harus membuat kelas static dulu, harus menciptakan objek static dulu untuk memanggil modifier yang static juga. Ya, jadi harus sama-sama static. Nah, final artinya field atau metode atau variabel yang kamu declare dengan final adalah final gitu, nggak bisa dirubah lagi. Nggak bisa, misalkan tadinya isinya adalah 1, kemudian kamu dirubah jadi 2. Nah, itu nggak bisa karena kamu kasih declare modifier final. Oke, kemudian ada beberapa Java keywords ya, ini masih banyak ya, kayak gitu. Nah, ini ada abstrak dan lain-lain. Oke, jadi di sini ini cuma sebagian kecil beberapa keyword di Java. Oke, keyword di Java nggak boleh kamu gunakan sebagai nama variabel. Ya, kenapa? Karena sudah di booking oleh Java. Ya, jadi contoh, kamu bikin nama variabel continue. Di Java udah ada keyword continue, maka program kamu udah pasti akan error. Ya, karena nggak boleh pakai keyword yang sudah di-define oleh Java. Oke. Ini ada beberapa naming rules di Java. Ya. Yang pertama ada kelas. Nah, nama kelas ini harus huruf besar ya di depannya. Contoh kelas person, nah, itu kepalanya gede tuh P-nya. Kemudian ada interface, ada method. Nanti kamu bisa baca sendiri deh. Ya. Nah, di sini ada operator matematik ya, yang bisa dipakai di Java. Kalau tambah itu pakai plus, ya. Pengurangan pakai minus, modulus pakai persen, kemudian increment pakai plus, decrement pakai min, dan minus untuk negative sign.
Ya, nah ini assignment operator. Ini harusnya kamu udah tahu lah ya. Sama dengan itu adalah pemberian nilai atau assignment. Ya. Plus sama dengan adalah increment atau addition. Minus sama dengan adalah subtraction atau decrement. Ya, dan seterusnya. Karena Boolean expression. Nah, ini juga kamu harus sudah tahu ya. Expression ini sama-sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke. Ini ada penjelasan terhadap algoritma. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin program Java, ya, kamu juga perlu perhatiin algoritma yang kamu bikin. Ya, kalau misalnya kamu bikin algoritmanya nggak tepat atau asal-asalan, ya, maka akan menyebabkan pemakaian memori jadi nggak efisien. Kayak gitu. Ingat ya tadi saya bilang Java memang ada garbage collector-nya. Tapi kalau misalnya kamu bikinnya asal-asalan terus, ya lama-lama juga programnya bisa hang atau jadi fail. Ya, nah algoritma ini definisinya saya adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ya, atau bisa disebut juga urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Oke, logis sama dengan nilai kebenaran dapat dipastikan atau ditentukan benar atau salah. Ya, artinya kalau kamu bikin algoritmanya jawabannya bisa benar atau salah, ada lagi, atau juga nggak benar atau salah, gitu. Atau nggak bisa ngasilin jawaban, nah itu udah pasti algoritmanya ngaco atau nggak logis. Ya. Kemudian kamu bikin algoritma tapi langkah-langkahnya nggak sesuai urutan. Nah, udah pasti algoritmanya salah tuh. Ya, pasti nggak bakal bisa memecahkan jawaban. Oke. Aturan algoritma ya, yang pertama harus berhenti setelah mengerjakan beberapa atau sejumlah langkah yang terbatas. Artinya kalau misalkan algoritma itu nggak berhenti-berhenti, ya artinya algoritmanya salah. Kemudian setiap langkah harus diidentifikasikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Ya, artinya kalau kamu bikin algoritma, itu kalau kamu declare A nggak bisa, A atau B, kayak begitu. Nggak boleh. Kemudian harus memiliki input dan juga memiliki output. Ya, nggak boleh nggak ada input, apalagi nggak punya output. Nah, yang terakhir adalah harus efektif. Oke, ini ada beberapa cara penulisan algoritma. Yang pertama pakai flowchart, Pascal-like, dan struktur language atau struktur English. Ya, kalau di sini pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oke, ini kalau pakai flowchart, kurang lebih kamu harus bikin, ya. Kemudian ini flowchart ada sequence, ada selection, ada looping. Ya, saya nggak perlu jelasin, kamu udah belajar ini harusnya. Oke. Ini lembar terakhir dari pertemuan hari ini. Kamu lihat di sini, ya. Proses pembuatan program Java. Kurang lebih flow dari pembuatan program Java adalah kayak gini. File.java yang kamu tulis, ya, atau kamu ketik sebagai program akan dikompilasi oleh compiler. Ya, Java itu punya compiler ya. Kemudian akan berubah menjadi file.class, dari file.java menjadi file.class setelah dikompil. Lanjut kemudian diinterpretasikan ke dalam apa yang namanya kita sebut operating system, mau ke Windows, mau ke Linux, dan seterusnya. Ya, maka program itu jalan. Oke, interpreter ini itu kita sebut dengan JVM, Java Virtual Machine. Nah, ini yang bikin Java itu bisa jalan di mana aja. Ya, karena pasti di atas Windows atau di atas operating system akan ada jalan JVM.
Nah, JVM ini menjadi interpreter dari program Java tadi, .class tadi. Kayak begitu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyain nggak?